Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu kembali dengan saya Samsara dari FG5 kelas MK8B, mata kuliah Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, kembali bersama rekan-rekan saya yaitu Alia, Raisa, dan Siva akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi Pancasila sebagai wujud integrasi bangsa. Tanpa berlama-lama, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Raisa, yaitu mengenai kapan dan bagaimana sistem ekonomi Pancasila terbentuk. Ekonomi Pancasila pertama kali dicetuskan pada tahun 1967 oleh Dr. Emil Salim dalam sebuah artikel. Namun pada saat itu belum terlalu jelas gagasan beliau mengenai hal tersebut. Dan baru pada tahun 1979, beliau kembali membahas mengenai sistem ekonomi Pancasila yang kemudian diketahui bahwa sistem ekonomi Pancasila merupakan suatu konsep kebijaksanaan ekonomi yang berada dalam titik keseimbangan setelah mengalami berbagai macam pergerakan. Nah, dapat dikatakan juga bahwa sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang menjadikan pemerintah sebagai pengendali atau ekonomi pasar terkendali. Istilah lain yang dapat mendekati pengertian dari sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi campuran. Campuran di sini dimaksud campuran antara kapitalisme dan juga sosialisme. Dr. Emil Salim juga menafsirkan bahwa sistem ekonomi Pancasila merupakan suatu sistem ekonomi yang berorientasi kepada sila kelima dari Pancasila. Dr. Emil Salim mengatakan terdapat sila keadilan sosial yang mengandung dua makna, yaitu makna sebagai prinsip pembagian pendapatan yang adil dan prinsip demokrasi ekonomi. Jika dilihat dari perspektif sejarah, Dr. Emil Salim mengatakan bahwa dalam pembagian pendapatan pada saat itu sangatlah tidak adil. Dan pada awal masa penjajahan, pertumbuhan ekonomi berlangsung berdasarkan free fight competition liberalism, yang berarti negara yang memiliki ekonomi kuat akan semakin kuat, sedangkan yang memiliki ekonomi lemah akan semakin tertinggal. Hal ini juga yang menambahkan semakin tidak adilnya dalam pembagian pendapatan pada saat itu. Berdasarkan hal tersebut, menurut Dr. Emil Salim, perlu ditekankannya demokrasi berdasarkan sila keadilan sosial, yang berarti kemakmuran masyarakat menjadi suatu hal yang perlu diutamakan. Nah, setelah ini akan dibahas mengenai apa saja hal-hal yang mendasari terbentuknya sistem ekonomi Pancasila. Setelah kita mempelajari bagaimana dan kapan sistem ekonomi Pancasila terbentuk, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang mendasari dibentuknya sistem ekonomi Pancasila. Jadi, ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi Indonesia yang telah diamanatkan dalam Konstitusi UUD 1945, di mana sistem ekonomi Pancasila dibangun secara beriringan dengan upaya membangun perekonomian nasional yang tangguh dan kuat. Dalam ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 disebutkan bahwa Pancasila merupakan jiwa, kepribadian, serta pandangan hidup bangsa Indonesia. Di samping itu juga Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila merupakan satu-satunya asas yang menjadi pedoman dan pegangan bagi warga negara Indonesia. Bung Hatta sebagai tokoh ekonomi sangatlah jelas mencantumkan bahwa perekonomian Indonesia haruslah disusun berdasarkan demokrasi ekonomi, di mana kemampuan masyarakat lebih diutamakan daripada kemakmuran individu. Seperti yang tercantum dalam pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 yang merupakan dasar dari demokrasi ekonomi dalam negara Indonesia. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, pasal-pasal tersebutlah yang mendasari terbentuknya suatu sistem ekonomi Pancasila. Di sini saya akan membahas ciri positif dan ciri negatif sistem ekonomi Pancasila. Ciri positif sistem ekonomi Pancasila ada 5. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Yang keempat, hak milik perseorangan
provide liberalisme. Sistem ini mampu menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. Yang kedua, sistem etatisme, yaitu negara serta aparatur ekonomi bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara. Yang ketiga, monopoli, yaitu pemusatan kekuasaan ekonomi pada satu kelompok. Selanjutnya akan dibahas mengenai peran sistem ekonomi Pancasila dalam mewujudkan integrasi dan mencegah disintegrasi bangsa. Seperti yang kita bersama ketahui bahwa sistem ekonomi Pancasila dibentuk berdasarkan asas demokrasi yang menjadi fondasi atau pedoman yang mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat sebagai aspek utama dalam pembangunan perekonomian, di mana integrasi sendiri merupakan penyatuan dari suatu masyarakat yang terpisah menjadi kesatuan atau keseluruhan yang lebih utuh dan memadukan semua masyarakat kecil yang berjumlah banyak untuk menjadi satu kesatuan dari bangsa. Tentunya, apabila sistem ekonomi Pancasila diterapkan dan dilaksanakan seturut dengan makna yang sesungguhnya, akan mendukung integrasi bangsa dalam hal menciptakan integrasi secara ekonomi, dan tujuan dari integrasi ekonomi itu sendiri adalah untuk meningkatkan volume perdagangan, meningkatkan efisiensi produksi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya untuk menumbuhkan kesejahteraan masyarakat. Nah, apabila pembangunan ekonomi dinilai berhasil dan menciptakan suatu keadilan, maka masyarakat bangsa dapat menerima sistem ekonomi tersebut, atau dalam hal ini sistem ekonomi Pancasila, sebagai satu kesatuan atau sebagai bentuk integrasi. Namun, apabila suatu sistem ekonomi malah menghasilkan ketidakadilan, maka akan muncul kesenjangan dan juga ketimpangan yang dapat disebut juga disintegrasi. Oleh karena sistem ekonomi Pancasila dijalankan melalui dua peran, yaitu peran masyarakat dan peran pemerintah, maka keduanya harus saling bersinergi untuk secara aktif mengupayakan pembangunan ekonomi berdasarkan nilai demokrasi, di mana masyarakat harus mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, dan pemerintah juga tidak boleh melakukan eksploitasi dalam bentuk apapun. Baik, itulah pembahasan materi terakhir pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.